Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita kembali melanjutkan kajian rutin di Balubay TV dengan bahasan dari tata cara sholat, di mana siang hari ini kita akan melanjutkan bahasan doa atau bacaan setelah tasyahud akhir sebelum salam. Bacaan ataupun doa yang dibaca setelah tasyahud akhir sebelum salam. Di pertemuan yang lalu telah kita sampaikan bahasan atau bacaan yang pertama yang disunahkan, bahkan di sana ada sebagian ulama yang mewajibkan untuk kita baca setelah membaca bacaan tasyahud akhir, yaitu meminta perlindungan dari 4 hal. Pertama adalah perlindungan dari siksa jahanam. Yang keduanya adalah berlindung dari siksa kubur. Kemudian yang ketiganya adalah berlindung dari keburukan atau dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang keempat adalah berlindung dari keburukan fitnahnya Dajjal. Sudah hafal jamaah? Ibu-ibu sudah hafal bu? Coba bareng-bareng dulu doanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, agak panjang. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu adalah doa yang bisa kita baca setelah kita membaca bacaan tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu adalah kita membaca doa at-tahiyat, kemudian sholawat, kemudian setelah itu setelah itu doa. Di antara doa yang diperintahkan, disyariatkan kita baca, kita meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal bacaan yang bisa kita baca sebelum salam. Nah, apakah doanya cuman ini saja? Maka jawabnya tidak. Bacaan di dalam sholat yang kita baca sebelum salam
atau setelah tasyahud akhir itu bukan hanya satu doa saja. Bahkan Rasul mengatakan, ya, kita ya diperintahkan untuk berdoa untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, ya, di dalam tasyahud kita, dalam bacaan setelah tasyahud. Nah, sehingga Rasul pun di sana banyak riwayat-riwayat yang disampaikan kepada kita. Ada beberapa macam bacaan-bacaan doa yang Rasul ajarkan kepada kita, yaitu bacaan sebelum salam, bacaan sebelum salam atau setelah tasyahud akhir. Ya, ya, bahkan lebih dari 8 bacaan. Ya, ada 8 doa yang Rasul ajarkan kepada kita. Nah, kita akan menyebutkan yang kedua di antara bacaan doa yang kita baca sebelum salam. Bacaan yang kedua adalah kita diperintahkan untuk berdoa, ya, meminta perlindungan atau meminta kepada Allah agar dimudahkan dalam hisab hari kiamat. Di dalam, ya, kita meminta kepada Allah agar kita dimudahkan di dalam hisab pada hari kiamat, perhitungan pada hari kiamat, pertanggungjawaban amal pada hari kiamat. Bisa dicatat doanya. Allahumma hasibni hisabai yasiro. Sudah Ustaz, sudah itu aja. Ulang. Allahumma hasibni hisabai yasiro. Allahumma hasibni hisabai yasiro atau hisaban yasiron. Kalau mau disambung hisabai yasiro, begitu. Yaitu Allahumma hasibni hisabai yasiro. Ini diantara doa yang bisa kita baca sebelum salam. Ya, sebelum apa? Salam setelah bacaan tasyahud akhir. Dan tadi kita sampaikan banyak di sana doa-doa yang Rasul ajarkan kepada kita agar kita bisa membacanya. Apa hikmahnya sehingga banyak doa-doa yang bisa kita baca? Karena agar kita itu di dalam berdoa sebelum salam ini meragamkan. Satu, agar kita meragamkan. Jadi bukan cuma satu itu terus. Ya boleh secara asal nggak apa-apa. Tapi ketika itu terus yang dibaca akhirnya kurang mentadaburi, kurang menghayati dan kurang merenungi. Kenapa? Karena refleks. Sudah setiap hari baca akhirnya refleks. Tapi kalau kita ganti meragamkan bacaan-bacaan yang ada, maka itu akan lebih bisa kita mengingatnya. Ya, itu hikmahnya kenapa Rasul mengajarkan banyak doa sebelum salam, karena agar kita, ya, yang pertama agar kita apa? Ya, lebih memahami, lebih menghayati dan lebih merenungi. Ya, bukan cuma satu bacaan. Yang kedua, kenapa Rasul mengajarkan kepada kita banyak doa-doa yang bisa kita baca sebelum salam? Karena kita di dalam sholat itu mencontohnya itu Rasul. Kita di dalam sholat diperintahkan sholat mencontoh siapa? Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian ngelihat saya sholat. Artinya apa? Sholatlah kalian dengan mencontoh saya sholat. Maka doalah kalian di dalam sholat sebagaimana doa yang saya contohkan kepada kalian. Sehingga kita diperintahkan berdoa dengan meragamkan. Artinya enggak harus semuanya dibaca, ya gantian, meragamkan.
Sekarang baca ya, perlindungan dari 4 hal yang pertama, kemudian tambah boleh, kalau cuma 1 juga boleh ya. Yaitu doa yang kedua yang bisa kita baca, Allahumma hasibni hisaban yasira. Apa artinya? Artinya adalah Allahumma, ya Allah, hasibni, hisablah aku, hitunglah perbuatanku, hisaban yasira, dengan perhitungan yang mudah, dengan perhitungan yang mudah. Ya Allah, hitunglah, hisablah amal perbuatanku dengan perhitungan, dengan hisab yang mudah, yaitu pada hari kiamat. Nah, itu artinya ya. Tentang hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari jalan Aisyah radhiyallahu taala anha. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ba'di salatih. Rasul sallallahu alaihi wasallam di sebagian salat Rasul membaca doa, yaitu doa yang dimaksud dari doa sebelum salam. Apa itu? Allahumma hasibni hisaban yasira. Maka ini bisa dihafal jamaah, agar kita bisa meragamkan, karena setiap hari kita minimal sholat 5 waktu, sehingga ketika kita banyak meragamkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul, maka ini lebih baik, lebih utama. Kenapa? Karena sholat kita mencontoh Rasul, dan dalam sholat lebih lagi kita mencontoh Rasul ya. Apalagi doanya ini gampang, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini tidak terlalu panjang, bahkan pendek ya. Bahkan kalau kita sudah mengulang ini 2-3 kali mungkin sudah hafal. Apa artinya? Yaitu Allahumma, ya Allah, hasibni, hisablah, hitunglah perbuatan-perbuatanku, amal-amalku dengan hisab yang mudah. Kalau kita merenungi dari doa ini, doa yang bisa kita baca sebelum salam ini, kenapa kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah? Di dalam sholat kita ya, dengan doa kita meminta dimudahkan perhitungan nanti pada hari kiamat, karena yang mampu meringankan dosa-dosa kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdosa kepada Allah, maka kita pun meminta agar dosa-dosa kita dihisab, dihitung dengan dimudahkan. Kenapa? Karena tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang mampu untuk meringankan dosa-dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita meminta kepada Allah, ya Allah hasibni, hitunglah dosa-dosaku, hisablah amal perbuatanku dengan hisab dan perhitungan yang dimudahkan. Sehingga ketika Allah tidak mengampuni kita, naudzubillah, ketika Allah tidak meringankan dosa-dosa kita, ketika Allah tidak mengurangi, mempermudah urusan dosa-dosa kita, maka tidak ada yang mampu untuk meringankan dosa kita. Tidak ada yang mampu untuk memberikan kemudahan dalam dosa-dosa kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meringankan kita dalam dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak ada yang mampu. Sehingga hanya yang meringankan dosa-dosa kita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga kita diperintahkan untuk berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Maka kita menghitung dosa-dosa kita saja kita tidak mampu menghitung. Ya. Kita menghitung dosa-dosa kita tidak mampu untuk menghitungnya. Seandainya kita mampu menghitung dosa-dosa yang kita lakukan, berapa banyak buku yang telah kita habiskan untuk menulis dosa-dosa kita, jemaah. Seandainya kita bisa mencatat dosa-dosa yang kita lakukan, ya, maka kita pun akan apa? Akan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun akan merasa manusia yang tidak ada artinya. Sehingga karena kita tidak mampu menulis, mencatat, menghitung dosa-dosa yang kita lakukan, seandainya itu dosa-dosa yang kita tumpuk seperti tumpukan-tumpukan bangunan, mungkin dosa-dosa kita melebihi gunung yang tinggi. Seandainya dosa-dosa kita ditimbang seperti halnya timbangan barang, maka akan melebihi dari ton, akan melebihi dari kintal, karena dosa-dosa yang kita lakukan. Baik itu dosa mata yang setiap hari kita gunakan, dengan kita melihat apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Betapa banyak dosa-dosa kita lakukan dari mata, baru dari mata. Ya. Kita menggunakan mata ini sudah berapa tahun lamanya? Untuk apa kita menggunakan mata ini? Apakah kita menggunakan mata ini untuk melihat yang baik-baik ataupun melihat yang buruk-buruk? Dan ketika dihitung mana kita yang menggunakan, lebih banyak mana kita gunakan mata kita untuk melihat yang baik atau yang buruk? Lebih banyak mana mata kita gunakan untuk membaca Al-Quran dengan membaca WA? Lebih banyak mana mata yang kita gunakan untuk melihat YouTube daripada mata kita untuk membaca Al-Quran? Lebih banyak mana mata yang kita gunakan ini untuk melihat hadis-hadis Nabi SAW dengan yang kita gunakan untuk melihat aurat manusia, baik itu pagi, siang ataupun malam? Maka dosa-dosa kita tidak ada yang mampu untuk mengampuni, meringankan, memudahkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi dosa telinga. Ya, sudah kita gunakan untuk apa telinga yang kita miliki ini? Telinga yang Allah berikan kepada kita dengan gratis, telinga yang Allah berikan kepada kita dengan mudah. Apakah kita lebih banyak mendengarkan ucapan-ucapan yang buruk dari kita mendengarkan Al-Quran? Mana yang lebih banyak telinga yang kita gunakan untuk mendengar menggibah manusia, menggunjing manusia, mencela manusia, dibandingkan dengan telinga kita yang sudah kita dengarkan, gunakan untuk mendengarkan lantunan Al-Quran?